semuanya, saya Freya Alin Aurelia. Selamat datang di video kali ini dengan judul Transmisi Data Menggunakan Message Queuing Telemetry Transport atau MQTT Protocol. Nah, jobset ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami alur kerja, kegunaan, dan manfaat protokol MQTT. Kemudian yang kedua ada mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan protokol MQTT pada sistem IoT untuk monitoring dan kendali. Sekilas tentang teori MQTT ini. Jadi, MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi yang berjalan di atas stack TCP/IP yang didesain untuk komunikasi machine to machine atau M2M, bersifat open source dan lightweight, mempunyai protokol overhead yang rendah yaitu minimum 2 byte sehingga berefek pada konsumsi daya yang kecil dan mampu bekerja pada latensi yang tinggi serta bandwidth yang kecil. MQTT ini bekerja di atas TCP/IP stack di level application layer pada standar sistem OSI. Protokol ini menerapkan teknik kompresi data dan data reduction untuk melakukan efisiensi energi. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Nah, langsung saja kita melakukan praktikum. Yang pertama, kita akan melakukan koneksi MQTT broker. Untuk melakukan praktikum ini, kita perlu mengakses Node-RED dengan cara membuka halaman command prompt terlebih dahulu, lalu ketikkan command Node-RED. Ini akan menampilkan output sebagai berikut dan menampilkan alamat server web. Di sini kita bisa kopikan alamatnya. Lalu kita search pada browser. Nah, maka di sini Node-RED sudah terakses. Langsung saja kita mulai praktikum yang pertama seperti pada jobsit dengan mengikuti video berikut. Setelah selesai menyusun semua flow, maka akan kita lakukan deploy atau running dan kita injekkan temperatur, maka akan muncul output 28 pada bagian sisi debug. Pada praktikum pertama ini, kita perlu membuat konfigurasi MQTT broker di Node-RED, kemudian Node-RED melakukan koneksi ke broker, lalu broker merespon dan memberi izin ke koneksi, dan node berubah menjadi connected sehingga Node-RED siap publish atau subscribe. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum kedua, yaitu menerima data JSON melalui protokol MQTT sesuai jobsit dengan memperhatikan video berikut. Pada bagian kode function ini, saya telah melakukan modifikasi agar outputnya mengeluarkan humidity, light, dan temperatur secara bersamaan.
Setelah selesai membuat flow, lalu kita deploy dan kita injekkan temperatur, maka di sini akan mengeluarkan 3 output secara bersamaan. Mekanisme pada praktikum yang kedua ini secara garis besar adalah publisher mengirim payload JSON ke broker, kemudian node-RED MQTT in menerima pesan, lalu JSON node mengubah string JSON ke objek, lalu yang keempat function node bisa memproses data, dan akhirnya debug node menampilkan hasil dari JSON yang dikirimkan. Nah, di sini saya telah membuat flow sesuai tugas yang diberikan pada job sheet. Di sini saya menambahkan ada 2 input node dan 1 output node. Kemudian pada publisher dan subscriber tetap 1, namun pada brokernya saya tambahkan menjadi 2. Untuk konfigurasi yang dibutuhkan pada living room atau sensor masih tetap sama. Giving sensornya sesuai pada perintah job sheet yang diberikan seperti ini. Kemudian pada konfigurasi di sini, topiknya dikosongkan agar dia otomatis dapat memilih topik sesuai input yang diberikan. Kemudian broker yang pertama ini saya isikan topiknya yaitu living room sensor sesuai input yang pertama. Lalu untuk broker yang kedua ini saya isikan topiknya kitchen atau sensor sesuai input yang kedua. Konfigurasi JSON parser pasti tetap sama. Kemudian pada parser functionnya ini saya modifikasikan sebagai berikut agar dapat menampilkan output jadi 1 jika inputnya diinjekkan. Kemudian kita deploykan seperti ini. Kita injekkan living room atau sensor, maka akan langsung menampilkan ketiga data, temperatur, humidity, dan light seperti ini. Dan apabila kita injekkan kitchen atau sensor, akan mengeluarkan data dari kitchen secara bersama-sama. Nah, untuk praktikum yang ketiga ini kita menggunakan MQTT Box yang kita install terlebih dahulu melalui Google Chrome dengan judul mengirim dummy data untuk simulasi I/O menggunakan hardware sebagai berikut. Di sini saya telah melakukan praktikum dan hasilnya seperti ini. Apabila kita dengan menginstalkan konfigurasi seperti berikut dan kita ketikkan publish, maka akan muncul output seperti pada video.